Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Salihima. Asal saya dari UIN ya. Seperti biasa, kalau misalkan ada upload video di channel ini, nah berarti ada tugas video cuy. Nah, sekarang tugasnya apa? Yaitu saya akan menjelaskan tentang grand teori dari filsuf Ibnu Bajjah dan dikaitkan dengan masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, langsung saja kita let's go cuy. Halo semuanya, kita sering nih berbicara tentang bagaimana pendidikan di Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, apakah pendidikan kita benar-benar menumbuhkan akal yang hidup atau sekedar menumbuhkan kognitif saja? Nah, menariknya, seorang filsuf muslim dari Andalusia abad ke-12 yaitu Ibnu Bajjah sudah lama membahas tentang hal ini. Menurut Ibnu Bajjah sendiri, pendidikan bukan sekedar proses menambah pengetahuan, tetapi juga pengelolaan diri atau yang ia sebut sebagai tadbir al-nafs. Nah, melalui pengelolaan diri ini, manusia bisa mencapai kesempurnaan dengan cara mengaktifkan akalnya secara mandiri dan secara berkelanjutan. Nah, dalam karyanya Tadbir al-Mutawahhid, dalam Ibnu Bajjah menegaskan kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai dengan hafalan atau pengetahuan semata atau pengetahuan faktual lainnya, tetapi dengan kemampuan memahami, menalar, merefleksikan kebenaran secara sadar. Dan ketika pendidikan gagal menumbuhkan daya nalar tersebut, maka sejatinya ia gagal membentuk manusia dengan seutuhnya. Nah, yaitu sekarang mari kita lihat pendidikan realitas di Indonesia saat ini. Menurut survei PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih tergolong rendah. Kita masih berada di peringkat bawah dibandingkan banyak negara lain. Contohnya negara tetangga kita Singapura itu udah di atas, Indonesia tuh masih di bawah banget. Ini artinya banyak siswa belum mampu memahami makna bacaan, menalar informasi, atau mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-harinya. Padahal literasi ini bukan cuma bisa membaca teks, tetapi kemampuan berpikir kritis, analisis, dan serta reflektif. Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia kita masih terlalu sibuk dengan hafalan dan nilai ujian jangka pendek. Fokusnya ada pada hasil, bukan pada proses berpikir. Dan disinilah letak masalahnya. Nah, kalau dibandingkan dengan gagasan Ibnu Bajjah, jelas ada kontras yang besar. Ia menekankan pentingnya akal aktif dan kemandirian berpikir. Namun, di banyak sekolah di Indonesia masih menjadikan guru sebagai pusat informasi, bukan sebagai fasilitator atau refleksi. Nah, siswa kalau misalkan kayak gitu, siswa tuh jarang bertadabur atau merenung, menalar secara mandiri. Akibatnya, akal mereka akan menjadi pasif dan literasinya akan rendah gitu. Nah, bukan seorang membaca, tapi karena gagal membangun tadbir al-nafs intelektual, pengelolaan akal yang menuntun pada kebijaksanaan. Nah, lalu apa sih yang kita bisa lakukan terhadap masalah tersebut? Itu kita perlu mereformasi pendidikan yang sejalan dengan semangatnya Ibnu Bajjah yang tadi. Pertama, kurikulum harus menumbuhkan pembelajaran reflektif dan analitis, bukan hanya reproduksi pengetahuan. Nah, kedua, guru itu perlu membangun budaya dialog atau diskusi rasional agar siswa terbiasa berpikir kritis dan berani berpendapat. Nah, ketiga, sekolah dan lingkungan belajar itu harus mendorong self-direct learning, yaitu kemandirian belajar dan pengelolaan diri. Nah, jika langkah-langkah ini dijalankan, insya Allah ya, pendidikan di Indonesia akan bergerak dari sekedar transfer informasi menuju pengembangan akal aktif, seperti yang dicita-citakan oleh Ibnu Bajjah, yaitu melahirkan generasi yang literat, rasional, dan berjiwa bijak. Nah, karena pada akhirnya, pendidikan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa dalam kita memahami dan mengelola akal kita sendiri. Itulah inti dari tadbir al-nafs, dan disanalah letak kebahagiaan menurut Ibnu Bajjah itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.